Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 12 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas kajian Islam ilmiah tematik, membaca sebuah kitab yang berjudul Uridu an atuba walakin, saya ingin bertaubat akan tetapi. Dan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab ini akan dijelaskan tentang bahaya meremehkan dosa dan juga kemudian syarat-syarat bertaubat, kemudian obat-obat untuk yang kecanduan maksiat, dan juga fatwa-fatwa orang yang bertaubat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin yang pertama yaitu tentang bahaya meremehkan dosa. Bahaya meremehkan dosa kita bisa lihat dari beberapa perkataan para salafus saleh yang dibawakan oleh penulis Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Yang pertama yaitu perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Yang artinya sesungguhnya kalian
mengerjakan amalan-amalan, dia di pandangan kalian lebih kecil, lebih tipis dari rambut. Padahal kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya adalah sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Ini adalah peringatan dari seorang salafus saleh, Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, yaitu diharamkannya seorang muslim untuk meremehkan dosa. Padahal ternyata dosa tersebut di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk al-mubiqat allati awbaqathu sahibahu finnar, yang artinya dosa-dosa tersebut memasukkan pelaku-pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang diharamkannya meremehkan dosa-dosa, yaitu beliau berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya orang beriman melihat dosa-dosanya seakan-akan ia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung tersebut menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfihi fayaf'alu biyadaihi hakadha. Sedangkan orang-orang yang fajir, yang banyak dosa, melihat dosa-dosanya bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu dia melakukan dengan tangannya seperti ini. Menganggap dosa-dosa yang banyak tersebut tidak ada nilainya di dalam dirinya. Ini juga perkataan dari para salafus saleh, dari salafus saleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, turjumanul Quran, katabatul wahyi, ahli tafsir di generasi sahabat, penulis wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan pembelaan terhadap sunnah dan peperangan terhadap bid'ah. Beliau dengan perkataan ini mengharamkan meremehkan dosa-dosa. Orang yang beriman melihat dosa-dosanya seakan-akan dia berada di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung itu menimpanya. Sedangkan orang yang fajir, yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Lalu dia kibas dengan tangannya seakan-akan tidak ada nilainya sama sekali. Dan tidak heran dua perkataan dari salafus saleh tersebut keluar dari mulut mereka karena memang mereka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin." Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap biasa. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa biasa yang dianggap biasa semisal dengan orang yang turun atau suatu kaum yang turun di sebuah lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Satu orang dari kaum tersebut datang membawa kayu bakar, satu yang lain membawa kayu bakar, yang lain juga membawa kayu bakar, sehingga tertumpuk. Hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum, sampai mereka membawa
kayu bakar yang membakar mereka sendiri. Begitulah perumpamaan orang yang meremehkan dosa dan dosa dianggap kecil. Wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Dan sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap biasa, kapan disiksa pelakunya maka pasti akan membinasakannya. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Sesungguhnya dosa-dosa tersebut jika dikumpulkan pada diri seseorang atau jika terkumpul pada diri seseorang akan membinasakannya. Ini pelajaran bagi kita bahwa diharamkan meremehkan dosa. Karena sekali dosa, maka jika dikumpulkan menjadi dosa besar. Dan para ulama bersepakat, di antaranya yang dinukilkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, bahwasanya al-isghar 'ala as-saghirah kabirah. Terus menerus melakukan dosa kecil maka dianggap sebagai pelaku dosa besar. Terus menerus melakukan dosa kecil maka dianggap sebagai pelaku dosa besar. Oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilihat kecilnya sebuah dosa. Tetapi lihatlah zat yang kita maksiati, Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila 'azamati man asait. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya Allah yang engkau maksiati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa seorang muslim diharamkan untuk meremehkan dosa, karena gunung yang tinggi itu berasal dari bebatuan yang kecil. Di dalam pepatah Arab juga mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang tinggi terdiri dari batu-batu yang kecil. Ditumpuk-tumpuk menjadi besar. Begitulah dosa. Saat ditumpuk-tumpuk maka dia menjadi besar. Poin yang kedua, syarat-syarat bertaubat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat bertaubat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di antaranya adalah yang pertama al-iqla' 'anidz dzam fauran. Melepaskan dosa itu segera atau langsung tanpa tunda. Melepaskan dosa tanpa tunda, segera, langsung, tidak menunggu. Yang mungkin kebiasaan dia mengerjakan hal-hal yang haram, maka jika ingin bertobat maka tidak pelan-pelan, harus meninggalkan dosa itu. Tidak boleh dia pelan-pelan, bertahap, tidak. Yang bertahap itu adalah amal saleh. Yang mungkin biasanya membaca Al-Quran tidak pernah lalu dia bisa membacanya. Mungkin dia membacanya 3 baris dari 1 halaman. Besoknya dia baca 4 baris, besoknya setengah halaman, besoknya 1 halaman, dan seterusnya. Itu amal saleh. Adapun maksiat, al-iqla' 'anidz dzambi fauran. Ya, melepaskan dari dosa langsung. Makanya tidak benar perkataan sebagian figur publik yang mengatakan ketika dia sudah berhijab, berjilbab, maka bertobat pelan-pelan. Tidak. Yang asalnya dulu mengumbar aurat,
kemudian sekarang berhijab, tetapi hijabnya masih membentuk tubuhnya dengan dalih bertobat pelan-pelan. Tidak. Seorang yang dulunya melakukan perbuatan maksiat, di antaranya berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, dan itu sudah menjadi perilakunya, kemudian dia bertobat, maka tidak diperbolehkan untuk pelan-pelan. Dia harus melepaskan dosa itu saat itu juga. Saat itu juga. Tidak boleh pelan-pelan. Misalkan ada orang berzina, saya bertobat dari zina Ustaz. Setiap bulan biasanya saya 4 kali, sekarang 3 kali. Ini tidak benar. Seperti juga misalkan orang bertobat dari melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian dia asalnya melihat hal-hal yang diharamkan setiap hari, sekarang seminggu sekali. Ini tidak boleh. Al-iqla' 'anil dzambi fauran. Berlepas diri dari dosa segera. Atau langsung, bukan segera, langsung. Ya, saat itu juga. Yang kedua, an-nadamu 'ala ma fat, yaitu menyesal atas apa yang sudah terlewat. Menyesal atas apa dosa yang sudah dia kerjakan. Dan penyesalan ini tidak hanya berhenti pada saat awal-awal dia bertobat, tetapi terus sampai akhir hayatnya dia menyesal. Mengapa demikian? Karena dia tidak tahu apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan penyesalan ini harus selalu ada dalam hidupnya sampai akhir hayat, agar dia tidak merasa ujub dengan amalnya. Karena sudah merasa bertaubat, akhirnya dia melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Ada seorang perempuan dulunya suka clubbing, suka ngumbar aurat, kemudian sekarang sudah bertobat, berjadar, bercadar, berjilbab lebar, bergamis, jubah lebar. Berkata kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, panitia kajian, sekarang saya sudah bertobat kepada Allah. Maka saya katakan bersyukur kepada Allah dan tetap menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Karena penyesalan itu penting agar tidak merasa ujub dengan taubat yang dia lakukan. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulang. Lihat, bertekad bukan berarti tidak mengulang sama sekali, tapi dia bertekad. Dan tekad urusan hati. Kalau seandainya dalam perjalanannya setelah dia bertaubat ternyata dia mengulang, maka terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengulang, maka manusia kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa seorang hamba disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dia berdosa, kemudian dia kemudian dia berkata, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba abdi dzamban. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dan dia meyakini ada bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menyiksa atas dosa. Jadi Allah antara dua, mengampuni dosa atau menyiksa atas dosa tersebut. Tsumma 'ada, lalu dia mengulangnya. Padahal tadi syarat bertobat apa? Bertekad untuk tidak mengulang. Yang paling utama adalah apa? Bertekad. Masalah nanti dalam perjalanan kembali lagi, maka itu
bukan tidak tercela, itu adalah terus saja proses bertaubat. Karena disebutkan dalam hadis, kemudian dia kembali lagi, fa'aznab, lalu berdosa lagi. Lalu dia berkata lagi, I rabbi ghfirli dzambi, wahai Tuhanku ampuni dosaku. Lalu Allah berfirman lagi, faqala tabaraka wa ta'ala, abdi aznaba dzamban fa'alima annahu anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku melakukan dosa dan dia meyakini dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa atas dosa. Tsumma ada, lalu dia mengulang lagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertobat bisa saja mengulang lagi. Maka yang paling utama setelah mengulang apa? Tobat lagi. Dan ini bukan tobat sambal yang ngulang-ngulang, bukan. Karena manusia lemah. Manusia penuh dengan kesalahan. Dan ini bukan meremehkan tobat. Dia di dalam hatinya bertekad, tidak, saya tidak akan mengulang. Tapi mengulang. Saya pernah menghadapi orang, habis kajian dia ikut ke rumah makan. Enggak makan. Dia langsung menangis. Ustaz, susah. Yang Ustaz sampaikan di kajian susah. Saya enggak bisa. Saya pecandu film porno. Saya asalnya download 1 giga. Lalu saya hapus. Tidak berapa lama saya download 20 giga. Pecandu. Bahkan saling candunya saya kadang saat melihat istighfar. Astagfirullah. Saking candu. Berat dia ada pergolakan jiwa. Tapi setannya lebih kuat daripada dia. Daripada imannya. Maka apa solusinya Ustaz? Saya katakan terus bertobat. Kembali lagi tobat. Dan ini bukan berarti orang yang tobat sambal. Habis pedas ingin lagi. Enggak. Ini dia ingin benar-benar bertobat. Tapi dia terperosok lagi. Persis seperti dalam hadis ini. Tsumma ada. Lalu dia mengulang yang ketiga. Ya. Fa'adznaba faqala i rabbi ghfirli dzambi. Lalu dia berdosa lagi. Dan dia mengatakan, wahai Tuhanku ampuni dosaku. Kemudian Allah berfirman, Aznaba abdi dzamban fa'alima annahu la rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kata Allah, hambaku berdosa lagi. Dan dia masih meyakini ada Tuhan yang mengampuni dosanya dan ada Tuhan yang menyiksa atas dosanya. Berbuatlah sesukamu, aku akan ampuni dosamu. Apa maksudnya? Bukan berarti terus maksiat, enggak. Maksudnya adalah maksiat tobat. Selama kamu begitu, kamu akan selalu diampuni. Nah, kembali ke permasalahan yang ketiga. Syarat bertobat yang ketiga, al-azmu alla ya'ud. Bertekad untuk tidak mengulang. Tekad yang paling utama. Untuk tidak mengulang. Adapun nanti dalam perjalanannya terulang karena lemahnya iman, besarnya godaan iblis, maka ini bukan ukuran. Asal dia kembali bertobat langsung, kemudian menyesal atas perbuatannya, kemudian bertekad lagi untuk tidak kembali, sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang bertobat tapi, nah itu yang saya maksud. Mengapa bertobat tapi kembali lagi Ustaz? Capek saya jadinya Ustaz. Saya takut main-main sama Allah. Wanita mau berjilbab, nanti buka lepas. Akhirnya dia memilih yang lepas terus. Gara-gara ini. Gara-gara tidak memahami, bertekad untuk tidak mengulang itu bukan berarti tidak pernah berdosa. Enggak. Mana ada manusia yang tidak pernah berdosa. Bahkan kalau seandainya lau kanatiz dzunub laha rih ma jalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa itu ada baunya, tidak ada yang berani dekat dengan saya duduk sekarang seperti dekatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cuma kita dirahmati oleh Allah, ditutup dosanya itu saja. Ya,
Dirahmati oleh Allah, ditutup dosanya itu saja. Makanya ada di media sosial, jangan terlalu ujuk dengan amal ibadah. Kita adalah hamba yang beda saja memilih dosa. Itu ada sedikit kebenaran di dalam perkataannya. Cuma salah kalau seandainya dia dengan perkataan itu akhirnya dia melegalkan dosa. Itu salah. Perkataan itu benar. Setiap dari kita pendosa, hanya beda-beda. Satu dibongkar oleh Allah, satu dibuka oleh Allah, satu ditutup setengah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda. Tapi jangan sampai dengan perkataan tersebut kemudian meremehkan dosa. Nah, ini poin penting. Memahami al-azmu alla ya'ud. Bertekad. Yang penting itu tekad, tidak kembali melakukannya. Kalau nanti di jalan perjalanannya kembali, nah, pada saat itu seseorang akhirnya harus kembali bertobat. Kembali lagi, kembali tobat lagi. Tobat. Sampai Allah wafatkan kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah irja'u huquqi man zalamahum aw talabal bara'ati minhum. Artinya mengembalikan hak orang yang pernah dia zalimi atau meminta halal dari orang yang pernah dia zalimi. Ini bertaubat, mengembalikan hak orang yang pernah dia zalimi. Entah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ataupun kehormatan. Kehormatan itu seperti harga diri, menggibah, ya, harta harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Saya pernah bilang di sini, setiap yang berjihad di jalan Allah dan mati di dalam jihadnya, diampuni dosanya. Illad dain, kecuali hutang. Mengapa kecuali hutang? Karena orang yang berhutang urusannya bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan siapa? Dengan manusia. Makanya Imam Nawawi berkata bahwa fihi dalilun ala annal a'mal as-salihah la tukaffar huquqal adamiyin. Di dalam ini terdapat dalil bahwa amal saleh tidak bisa menghapuskan dosa kita dengan makhluk Allah. Hanya dua, mengembalikan kepada makhluk Allah hak dia yang pernah kita ambil, kita pernah zalimi, atau minta halal. Ya, gak bisa kita beramal soleh. Oh, saya sudah beramal soleh Ustaz, nanti gampang aja ketemu dia di akhirat. Ayo kita tanding siapa yang banyak amal solehnya. Nah, gak bisa. Tetap akan urusan dengan orang tersebut. Bahkan misalkan ada begini. Ada orang berhutang kepada orang lain. Enggak dia bayar. Kemudian mau dibayar, orang yang pindah dari Balikpapan ke Papua. Dia cari ke Papua. Setelah sampai di Papua, katanya pindah ke Afrika. Harus tuh dicari ke Afrika. Ya. Harus sampai uang dia kepada dia. Setelah sampai di Afrika, pas hari dia sampai, hari itu yang memiliki uang, yang memberikan hutang, meninggal. Maka apa yang kita harus kira? Ini harta waris nih. Kembalikan kepada ahli waris. Ahli warisnya nggak dapat. Bagaimana solusinya? Maka sebuah inisiatif kita sedekahkan atas nama dia. Dan itu hanya sebuah inisiatif. Artinya di akhirat akan tetap berurusan dengan orang itu. Ustadz, saya kan sudah bayar. Kapan bayarnya? Sudah saya sedekahkan atas nama dia. Oh, itu bukan bayar, itu inisiatif. Saya sudah bersedekah, saya sudah beristighfar atas namanya. Enggak, itu inisiatif. Urusannya nanti dengan dia. Makanya para ulama mempunyai kaidah huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Mana hak saya? Ini hak kamu.
Mana pahalamu karena telah menzalimi saya. Habis pahalamu, ini dosa saya, ambil. Begitu nanti kelak di akhirat. Maka syarat yang keempat, irja'ul mazalim. Irja' huquq man zalamahum. Mengembalikan hak orang yang dia pernah zalimi. Atau minta halal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada penjelasan dari para ulama tentang syarat-syarat taubat yang lain. Yang tambahannya adalah an yakuna tarku dzambi lillah la li syai'in akhar. Nah, ini tambahan dari syarat yang keempat, yaitu syarat yang kelima. Bahwa dia meninggalkan dosa, karena yang namanya taubat itu artinya apa? At-taubatu ar-ruju'. Taubat itu artinya rujuk, kembali. Dia meninggal atau at-tark, meninggalkan. Meninggalkan dosa karena Allah, bukan karena selain Allah. Bukan karena tidak sanggup, bukan karena takut perkataan manusia, dicibir, bukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan dosa itu karena Allah. Tidak ada niatan lain dia meninggalkan dosa itu kecuali hanya karena Allah. Maka di sini Syekh menyebutkan, fala yusamma ta'iban min taraka adz-dzunuba li'annaha tu'athiru ala jahi wa sum'atihi bainan nas aw rubbama turida min wadhifatihi. Tidak dinamakan bertobat kalau dia meninggalkan dosa karena dia khawatir kalau tidak meninggalkan dosa maka akan berpengaruh kepada pangkatnya. Kalau dia tidak meninggalkan dosa itu, dia berpengaruh kepada pangkatnya. Kalau dia tidak meninggalkan dosa itu, dia tidak akan dihormati oleh manusia lagi. Dia akan diusir dari pekerjaannya. Ini tidak dinamakan taubat. Harus murni. Saya sudah menjelaskan tadi malam. Makna ikhlas, praktek keikhlasan. Nah, dia masih ingat bagaimana praktek keikhlasan? Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Contohnya berdoa pada Allah, minta tolong pada Allah. Yang kedua prakteknya hanya mencari pahala dari Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat, sama nih taubat. Nyari pahalanya hanya dari Allah. Dia meninggalkan itu dosa hanya karena ingin pahala dari Allah. Itu namanya ikhlas murni di dalam bertobat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh juga mengatakan, la yusamma taiban man taraka adz-dzunuba li hifdzi sihhatihi wa quwwatihi. Tidak dinamakan orang yang bertobat kalau seandainya dia meninggalkan dosa agar sehat. Meninggalkan dosa agar kuat. Kaman taraka zina awil fahisyah khasyatal amradil fattakah al-mu'diyah. Saya enggak zina lagi, takut kena AIDS. Ini bukan taubat. Paham ini? Ini bukan taubat. Dia meninggalkan taubat, dia meninggalkan dosa bukan ikhlas hanya ingin dapat pahala dari Allah, tetapi karena takut penyakit yang didapatkan. Kemudian Syekh mengatakan, wala yusamma taiban man taraka akhdhar rishwah li'annahu khasya an yakuna mu'tiha min hay'ati mukafahati rishwati mathalan. Tidak dinamakan bertobat dari mengambil sogokan karena dia khawatir ini yang ngasih sogokan jangan-jangan KPK, jangan-jangan BPK. Jadi dia tidak mau mengambil sogokan itu karena takut ditangkap. Ini bukan taubat. Nih hati-hati ya, ini permasalahan penting. At-taubah lazimun an yakuna
mukhlishan lillahi ta'ala. Bertobat wajib harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tadi prakteknya yaitu menginginkan pahala dari taubatnya hanya dari Allah, tidak menginginkan apa-apa. Kemudian Syekh mengatakan, wala yusamma taiban man taraka syurbal khamri wa ta'atil mukhaddirat li iflasih. Tidak dinamakan taubat kalau tidak tidak dinamakan taubat siapa yang meninggalkan minum khamar karena lagi nggak punya duit. Kau nggak minum? Lagi bokeh. Saya bertobat. Nah, ini nggak taubat namanya. Kemudian juga Syekh mengatakan, wa kadzalika la yusamma taiban man ajaza an fi'li ma'siyatin li amrin kharijin an iradatihi kal kadhibi idza usiba bi shalal afqadahu nutq. Dan demikian pula tidak dinamakan bertobat jika orang yang bertobat tersebut atau tidak dinamakan taubat seorang yang lemah, tidak sanggup mengerjakan perbuatan dosanya karena ada perkara yang menimpanya seperti berdusta. Dia meninggalkan dusta gara-gara dia kena stroke, tidak bisa ngomong. Ini bukan taubat dari dusta namanya. Tapi karena ada perkara dia kena penyakit, akhirnya dia tidak berdusta. Ini bukan taubat namanya. Awizani idza faqadal qudrah 'alal wiqa', atau orang yang berzina. Dia meninggalkan perbuatan zina bukan karena Allah, tetapi karena lagi lemah syahwat. Aku jaka kuat 5 kali sehari. Tapi wah ini kada kuat lagi. Makanya kada berzina lagi aku. Tobat aku sudah. Ini bukan tobat nih. Paham lah Pian? Ada kan angka itu? Awis sadiq idza usiba bihaditsin afqadahu atrafah. Atau seorang pencuri tidak jadi mencuri karena saat mau mencuri tangannya terpotong. Ya. Maka dia akhirnya bertobat, kata dia, saya bertobat dari mencuri. Iya, tangan ini kamu kotong sudah. Ya, tangannya sudah terpotong, nggak bisa lagi nyuri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada istilah tadi di dalam syarat taubat yang kedua adalah penyesalan. Itu baru dinamakan taubat yang ikhlas. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, an-nadamu at-taubah. Penyesalan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tambahan dari syarat tadi juga yang keenam berarti ya, an yastash'ira qubhadz dzambi wa dararuhu. Dia merasakan buruknya dosa itu. Yang dia taubati, dia mengakui dosa itu buruk. Dia merasakannya di dalam hatinya. Dan subhanallah para ikhwah, kalau berbicara tentang buruknya maksiat, kadang yang berbicara cuma pintar retorika Pak. Antum harus yakin baik-baik. Yang berbicara sekarang cuma pintar menyampaikan. Ya. Semua dari kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan buruknya maksiat. Jadi maksiat itu punya syu'm, punya kesialan. Syu'mul maksiyah. Jadi begini. Ada mushaf samping kita. Lancar kita baca Quran. Tapi kita tidak membacanya. Sibuk dengan yang lain. Itu jangan dianggap bahwasanya biasa. Kenapa?
Karena itu sebenarnya adalah mungkin itu adalah syu'mul maksiyah. Mungkin itu adalah kesialan dari sebuah maksiat. Ada kesempatan beribadah baca Quran, punya kapasitas untuk membaca Quran, tidak dibaca Qurannya, tidak pernah hatam, sudah berbulan-bulan, itu jangan dianggap dia sedang kurang semangat saja. Enggak. Kurang semangatmu itu syu'mul maksiyah. Itu kesialan dari maksiat. Paham maksud saya? Saat bermaksud. Dan ini susah. Saya sering mengatakan ini susah dihubungkan dengan hitungan matematik manusia. Ini hubungannya dengan hitungan iman. Ada hubungan antara doa di antara azan dan iqamah. Doa saat sujud. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadat. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Ada hubungan, kita dimudahkan untuk baca Quran. Ada hubungannya itu, Pak. Ada nih, duit berlebih. Kita tidak ngasih orang saat diperlukan. Itu jangan dikira hal yang biasa. Itu adalah syu'mul ma'siyah. Salah satu syu'mul ma'siyah adalah hirmanut ta'ah. Terhalang untuk taat kepada Allah. Padahal dia punya kesempatan, punya kapabilitas untuk mengerjakan kesempatan tersebut. Bangun malam. Saya katakan, saya cuma bisa menyampaikan semua dari kita, ayo memperbaiki diri masing-masing. Bangun malam. Bukannya sholat tahajud. Melanjutkan game online. Melanjutkan stalking Instagram. Murojaah Facebook. Sampai azan. Padahal hanya sekedar meletakkan itu handphone. Pergi ke kamar mandi, berwudu, sholat minimal 1 rakaat. Tidak dia kerjakan untuk sholat witir. Ayo. Itu jangan dikira hanya faktor sedang malas. Malasmu itu yang merupakan kesialan apa tadi? Maksiat. Tidak bersedekah padahal punya harta banyak. Kesempatan ada, kemampuan ada, tetapi dihalang-halangi. Itulah syu'mul maksiyah. Makanya orang yang bertobat wajib merasakan buruknya dosa yang pernah ia kerjakan. Salah satu hal yang buruknya pernah dia kerjakan adalah dia sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, Pak, waktu itu masih di Arab Saudi, saya berdakwah ke penjara di Arab Saudi, bertemu dengan para tenaga kerja Indonesia. Lalu saya tanya bapak-bapak waktu itu, kenapa Pak masuk penjara? Ini Ustadz menilik ke rumah tetangga. Jadi naik pagar, juga orang ini nggak ada kerjaan, subhanallah. Ya, ini tetangga itu masuk penjara tuh. Ya, karena adab Islam kan tidak boleh di rumah, nggak boleh kita ngelihat tanpa izin orang. Lalu beliau bercerita. Lalu saya bercerita tentang sholat. Ustadz, yang Ustadz ceritakan tentang sholat benar. Saya sudah 3 tahun. Wajah saya tidak pernah terkena air wudhu. Berarti gak pernah sholat. Saya langsung kejar tuh. Bapak, apa yang Bapak rasakan selama 3 tahun gak sholat? Demi Allah, Ustaz, urusan tidak pernah lancar. Sukanya ingin marah-marah. Istri anak di Indonesia susah dinasihati. Itu syu'mul maksiyah. Itu kesialan dari maksiat.
Jangan hanya kita sebagai manusia kadang-kadang berpikir hanya berpikiran duniawi. Materialistis pikirnya. Oh ini karena anak itu karena kemarin dia di pesantren kemudian dia nggak betah karena mungkin dibully Ustadz, pesantrennya juga nggak bagus, akhirnya dia pindah. Jangan. Coba koreksi diri. Mungkin syu'umul ma'siyah. Seperti yang paling saya sering singgung tadi. Baca Quran. Habis subuh atau habis maghrib. Mudah. Quran banyak, mushaf banyak. Bahkan di handphonenya aplikasi Quran ada 10. Quran pertajwid, Quran tajwid perkata, Quran tajwid, tafsir perkata, Quran macam-macam. Dia download semua. Dibaca enggak? Mudah dia baca. Jangan sampai berpikir, ini kayaknya cuma karena faktor umur aja, malas aja. Enggak. Syu'umul maksiat. Kesialan maksiat. Nah ini. Kemudian yang ketiga. Yang ke berapa berarti? Yang ke-8. Betul. Yaitu bersegera bertaubat. Karena mengakhirkan taubat itu adalah hal yang memerlukan taubat tersendiri. Saya ulangi. Bersegera bertaubat. Karena mengakhirkan taubat itu adalah hal yang menyebabkan taubat itu tersendiri. Artinya nih ada orang, dia sudah mengakui kesalahan, dia sudah menyesal. Saya pernah, biar saya lebih mudah dipahami ya. Saya ingin cerita. Ada orang kerja di bank konvensional. Kemudian dia sudah bertobat. Ustadz, alhamdulillah saya sudah resign dari pekerjaan saya. Cuma, nah ini cumanya masalahnya. Cuma tahun depan. Kata cumanya ini memerlukan tobat tersendiri. Paham gak maksud saya? Mengapa para ikhwah? Saya langsung bilang ke beliau, umur tidak berbau loh. Ceritanya begini Ustaz. Nah, kalau udah cerita, itu biasanya manusia memikirkan takdirnya untuk dirinya. Seakan-akan dia Tuhan. Jadi setahun yang lalu, saya nyicil mobil Ustadz. Itu membayarnya gabungan antara gaji saya dengan gaji istri. Kalau saya resign otomatis gaji istri saja. Dan ini berat buat kami Ustadz. Nanti kami. Siapa yang ngatur hidup Anda? Paham maksud saya? Sering gak kita begitu? Ya sering. Kita ngatur hidup dia sendiri. Saya pernah mendapati sekretaris camat selingkuh sampai berzina. Jenggotan sudah ngaji. Kemudian dia mulai cerita. Ustadz, sepertinya nanti kita atur strateginya begini. Hei, Tuhan kau, Maha Kuasa kau. Sebagian orang yang mau bertobat dia masih mengandalkan apa? Dirinya. Untuk mengatur dirinya. Makanya setiap pagi zikir kita apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh hidupku. Jangan sandarkan diriku pada diriku walau sekejap mata. Ini hati-hati yang bertobat. Jangan pernah bersandar pada dirinya. Dengan dia buat skenario begini. Nanti Ustadz biar istri saya yang sah akan memaafkan kita cari caranya begini. Tapi Ustadz kalau begini nanti begini. Lihat subhanallah. Sombong sekali jadi manusia. Seakan-akan takdir di tangan dia. Paham maksud saya Pak Eko?
Maka jangan menunda-nunda bertobat karena penundaan memerlukan tobat itu tersendiri. Yang ke-9. Salah satu hal yang patut diperhatikan saat bertobat adalah mengejar ketertinggalan semampu mungkin. Mengejar ketertinggalan semampu mungkin. Seperti orang kaya tidak pernah berzakat. Maka dia mengeluarkan zakat semampu mungkin dia. Terus bahkan berlebih dari apa yang menjadi hitungannya semampu mungkin. Bersedekah berbanyak-banyak. Mengejar ketertinggalan yang sudah dia lakukan dari dosa-dosa. Entah itu melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Contoh, sholat pernah ditinggalkan karena malas, karena tidak menggubris, karena acuh tak acuh, karena melalaikan, meremehkan. Bagaimana cara bertobatnya? Tentunya kita tidak membenarkan cara bertobat dengan cara yang bid'ah. Seperti bayar. Kata si tuan guru atau ustadznya, kamu hendak bertobat dari sholat yang pernah dikerjakan karena malas. Sedekah caranya. Dan sedekahnya lawan aku. Atau habis sholat wajib, sholat lagi. Ya, seumur hidup seperti itu. Habis sholat subuh, sholat lagi 2 rakaat sebagai pengganti. Maka ini belum ada dalilnya. Mengapa tidak boleh? Dan ini pendapat yang lebih kuat. Mengapa tidak boleh? Karena waktu sholat terbatas. Ada awalan, ada akhiran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Jika keluar waktu ini, dikerjakan di luar, tidak sah sholatnya. Makanya orang yang pernah meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat, salah satu caranya adalah dia mengerjakan yang 9 ini. Tidak ada pengulangan dia. Tidak ada qadha. Yang ada adalah dia mengerjakan sholat sekarang dengan tepat waktunya, sesuai rukun dan kewajibannya, kekhusyuannya, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Semoga Allah menerima taubatnya. Yang ke-10. Termasuk hal yang patut diperhatikan saat membicarakan syarat taubat, harus berpindah dari tempat yang pernah dia bermaksiat di situ. Dan ini penting. Ya, harus dia berpindah dari entah itu komunitas, entah tempat. Sebagaimana hadis yang seseorang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada ahli ibadah, "Fahal min taubah? Apakah aku bisa mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian orang ahli ibadah tersebut mengatakan, "La. Bagaimana engkau bisa dapat taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Engkau telah membunuh 99 orang." Akhirnya yang ditanyai dibunuh oleh dia. Pas 100. Bertanya kepada ahli ilmu, "Iya, ma yamna'uka min an tuqbalat taubatuk?" Tidak ada yang menahanmu untuk diterima taubatmu. Tapi lebih baik engkau pergi dari tempatmu. Agar benar-benar menghilangkan apa tadi? Syu'mul maksiyah. Tempat kesialan maksiat. Karena Pak, kalau di tempat yang sama akan terngiang-ngiang. Gitu. Terngiang-ngiang. Maka dia harus pindah. Nah, ini salah satu yang dibicarakan oleh para ulama, harus berpindah. Termasuk di dalamnya adalah harus mencari kawan-kawan yang lepas dari maksiat yang dia lakukan tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, "Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Para teman pada hari kiamat akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang salah satu hal yang membuat seseorang sulit untuk bertobat adalah dia merasa dosanya besar. Sulit untuk diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita menghilangkan perasaan itu? Mana mungkin Ustaz tobat saya diterima. Makanya kan judulnya saya mau bertobat tetapi. Maksudnya dia nahan tobatnya. Dia tahu ini dosa. Tapi dosanya kebanyakan Ustaz. Gimana saya mau bertobat? Paham maksud saya? Ya. Saya pernah waktu di Yambu. Yambu itu salah satu kota yang lumbung minyak Arab Saudi. 300 km dari kota Madinah. Kita mahasiswa dan sudah berdakwah ke sana. Di hadapan para pekerja-pekerja. Setelah kajian, datang orang kurus. Rambutnya gondrong. Dan Ustaz, tato semua. Sini tato. Muka dada tato, kaki tato. Lalu nunjuk saya. Semua dosa sudah saya kerjakan. Saya kesini pun lari dari kejaran orang. Apakah ada tobat bagi saya Ustaz? Maka kemudian saya katakan, iya dong ada taubat. Masa gak ada taubat? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Jamak di situ. Ditambah lagi oleh Allah seluruhnya. Ya, ditambah lagi oleh Allah seluruhnya. Maka orang tersebut akhirnya menangis. Nah, bagaimana caranya kita mengobati orang yang ingin bertobat tapi karena dia merasa dosanya banyak, maka dia akhirnya tidak mau bertobat. Sudahlah, biarin aja Ustaz. Ya, biarin aja deh gitu. Saya pernah urusan dengan sebuah instansi resmi. Kemudian minta sogok. Dari atas sampai bawah minta sogok. Kemudian saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang menerima karena visitas. Kawan-kawan menerima, saya bilang nasihat itu. Saya tidak mau menemuinya, silahkan kalian nasihati. Yayasan menasihati, kemudian kepala sekolah menasihati. Nasihati habis-habisan. Tentang ikhlas, tentang takut sogok, tentang harta haram. Pokoknya bebuian muntung dah dinasihati. Sampai orang-orang tersebut yang dinasihati ini, dia ngaku. Kami paham para ustadz yang pian-pian nasihati, kami paham. Ngaku dia. Tapi kami kalau kada dapat, kami yang diunting oleh orang di atas. Kami pun dimintai. Kemudian dia mengatakan perkataan yang kalau saya lihat itu perkataan berat. Makanya Ustadz, kalau kada mau jadi penghuni neraka, jangan jadi kami. Paham maksudnya? Kalau kada mau jadi penghuni neraka, jangan jadi kami. Artinya biarkan aja deh kami penghuni neraka sudah. Pian jangan. Nah ini berat ini perkataan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Nah kita akan mengobati nih perasaan itu. Orang-orang yang tidak mau bertaubat gara-gara merasa dosanya besar. Maka kita katakan taubat sya'nuha azim. Taubat perkaranya besar di sisi Allah. Tidak remeh. Tidak ecek-ecek. Tidak kecil-kecilan. Taubat perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan yang berzina. Ada seorang laki-laki, maaf saya, yang bernama Ma'iz bin Malik Al-Aslami.
berzina. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni zalamtu nafsi wa zanaitu." Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan berzina. Inni uridu an tutahhirni. Aku ingin engkau mensucikan aku. Dan Ma'iz ibn Malik al-Aslami sudah menikah. Kalau disucikan berarti harus apa? Dirajam sampai mati. Rasulullah SAW menolaknya. Besok lagi datangi Rasulullah SAW menolaknya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang pergi ke kampung Ma'iz bin Malik al-Aslami. Coba cek, dia di kampungnya orang berakal enggak? Lihat, pendirian penegakan hukum rajam tidak mudah. Apalagi kalau sudah ngaku, itu berat hukumannya dalam Islam. Coba cek. Jangan-jangan dia orang gila. Menurut kaumnya mungkin orang gila. Maka dicek. Maka para sahabat mengatakan, "Ma na'lamu illa wa fihi wa fil aql." Kita tidak mengenal kecuali dia akalnya cerdas. Bahkan dia orang soleh. Datang yang ketiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya setelah yang keempat baru dirajam. Datang Al-Ghamidiyah yang berzina dengannya. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku juga berzina, sucikan aku. Kemudian setelah itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang besoknya ditolak lagi oleh Rasulullah SAW pengakuannya. Kemudian setelah itu, wahai Rasulullah, aku hamil. Kata Rasulullah SAW, tidak. Fadhhabi hatta talidi. Pergi engkau sampai engkau melahirkan. Ketika sudah melahirkan, datang dia dengan bayinya. Kata Rasulullah, idhhabi fa'ardhi hatta taftimi. Pergi engkau, susui sampai selesai. Melahirkan sampai menyusui 2 tahun lebih berarti. Proses rajam lama, tidak semudah itu. Ini pelajaran bagi orang-orang orientalis, fobia Islam yang membenci syariat Islam. Tidak semudah itu asal lempar, asal penggaler, enggak. Ada proses lama 3 tahunan lebih. Kemudian setelah disusui, disapih, maka Rasulullah SAW memberikan bayinya kepada seorang dari kaum muslimin, kemudian dirajam sampai mati. Lalu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau melempar sampai pecah kepalanya yang dirajam tadi. Fasabbaha. Khalid mencela wanita tersebut, Al-Ghamidiyah. Jadi ini ada 2 orang kisahnya. Yang pertama Ma'iz, yang kedua Al-Ghamidiyah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melempar, ajam, kemudian pecah. Kemudian dicela. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa Khalid mencela, menghina yang sedang dirajam tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat bagaimana agungnya taubat. Mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadih, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu muqsin wa huwa alladhi ya'khudh dharaib la ghufira lah. Sebentar wahai Khalid, jangan suka mencaci. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Ghamidiyah sudah bertobat dengan sebuah taubat yang kalau seandainya para pengambil upeti, para pemungut liar, jika diberikan taubatnya si perempuan ini, Allah akan ampuni dosanya. Jadi mengambil harta orang itu dosa besar. Pungutan-pungutan liar itu dosa besar. Jika taubatnya si pezina ini diberikan kepada si pemungut liar tadi yang dia melakukan dosa besar, maka diampuni dosanya ini. Apalagi ini. Maka taubat perkaranya agung para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kisah dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwa
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, rajamtaha thumma tusalli 'alaiha." Wahai Rasulullah, engkau tadi merajam dia, lalu engkau salati dia. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun dia mati di atas rajam, tapi dia mukmin. Apalagi dia bertobat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hukum had itu faedahnya dua, yaitu az-zawajir, kemudian al-jawabir. Hukum had di dunia, kalau orang di had di dunia, dirajam di dunia, maka faedahnya ada dua. Yang pertama, memberikan pengaruh kepada kaum muslimin agar tidak melakukan dosa seperti dia. Yang kedua, menghapus dosa dia. Tinggal nanti perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah yang dihapus dalam buku catatan amal ataukah dihapus siksanya. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam dihapus siksanya, tapi buku catatan amalnya masih ada. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau merajamnya tadi, lalu engkau salati dia. Mengapa? Kan orang tercela, berzina." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah wasi'atuhum." Sungguh beliau sudah bertaubat dengan sebuah taubat yang pahalanya kalau dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah maka akan mencukupi. Wa hal wajadta syai'an afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla? Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih berharga? Dia berkorban dengan nyawanya untuk Allah, mengaku dia berzina untuk Allah. Makanya saya katakan kepada para ikhwah yang mungkin pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pendosa, bertaubatlah kepada Allah. Karena taubat itu sya'nuha azim. Perkaranya besar, agung, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mengobati perasaan kita yang mungkin masih ragu-ragu untuk bertobat gara-gara merasa besarnya dosa, yaitu at-taubah tamhu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan dosa seluruh yang sebelumnya. Ada orang yang bertobat, kira-kira Allah mengampuni dosa saya enggak ya? Dosa saya banyak banget. Pantas enggak saya diampuni oleh Allah ya? Apalagi nih Pak, mohon maaf, yang sudah umurnya 40 ke atas. Wah, itu sudah tercampur macam-macam tuh. Sudah bingung ngitungnya Pak. Pernah seorang bertemu dengan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala bertanya kepada orang tersebut, "Kam anda?" Berapa umurmu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Sittuna sana." Umurku adalah 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idzan anta mundu sittinata tasiru ilallah wa kada an tushik tablughal had." Yang artinya, engkau berarti berjalan selama 60 tahun. Hampir sampai sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kata orang tersebut yang sudah berumur 60 tahun. Yang artinya kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad, seorang ahli ibadah, bahkan disebut-sebut Abidul Haramain, seorang tabi'i, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau ini berkata, "Hal ta'lamu tafsira dzalik?" Tahu enggak engkau tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang ini berkata, "Fassirhu lana ya Aba Ali." Wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad,
tafsirkan untuk kita. Maka beliau mengatakan, inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'una muhasabun. Kita hamba Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini berkata, famal hila, wahai Fudail bin Iyad, dosa begitu banyak, apa usaha kita? Beliau menjawab, lihat, ini solusi nih. Yang sudah bingung menghitung dosa, maksiat, pahala, sudah bingung. Persentasenya berapa ya? Bingung sudah. Kemudian berapa orang yang sudah saya sakiti, zalimi, dan satu. Bingung pokoknya, bingung. Maka kata Fudail bin Iyad, al-hilatu hiya ahsin fima baqi. Perbaiki sisa umurmu. Yughfar laka ma taqaddam wa ma baqi. Maka dosamu yang telah lalu akan diampuni dan dosamu yang akan datang juga akan diampuni. Itu solusi untuk orang yang banyak dosanya, terutama yang sudah banyak umurnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal yang kedua yang bisa mengobati perasaan, Ustaz saya mau bertobat tapi kayaknya dosanya susah untuk dikabulkan oleh Allah. Maka ingat keutamaan taubat, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Muslim tentang Islamnya Amr ibn As radhiyallahu anhu. Ketika Amr ibn As berkata, ketika Islam sudah Allah masukkan ke dalam hatiku, maka aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, ubsut yaminak fala ubayya'naka. Wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan membaiat engkau. Maka Rasul SAW membaiatnya. Kemudian sebelum membaiat, Amr ibn As mengeraskan tangannya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, malaka ya Amr, ini ada apa ini? Katanya mau taubat, katanya mau membaiat, kok keras begini? Kata Amr ibn As, aradtu an ashtarit, aku ingin beri syarat. Saya mau masuk Islam, mau bertobat, tapi ada syaratnya. Tashtaritu madza? Syarat apa yang engkau inginkan? An yughfara li, diampuni dosaku. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrah tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau tidak mengetahui wahai Amr bahwa Islam menghapuskan dosa yang sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa yang sebelumnya, haji menghapuskan dosa yang sebelumnya. Maka jangan takut yang banyak dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang melakukan kesyirikan. Kalau dosa membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, dosa besar, kesyirikan, jangan takut, bertobatlah kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna unasan min ahli syirik qatalu fa aktsaru. Ada orang-orang yang mengerjakan kesyirikan, sudah syirik dan suka membunuh, dan banyak dia membunuhnya. Wa zanau fa aktsaru, dan banyak berzina. Syirik, membunuh, zina, banyak lagi. Fa atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasan. Law tukhbiruna anna lamma amilna kaffara. Wahai Rasulullah, yang engkau dakwahkan baik, kami akan mau bertobat. Tapi ada enggak penebus dosa ini? Syirik, membunuh, berzina. 3 dosa terbesar. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Allah menurunkan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika fa yalqa athama. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan apapun bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Orang-orang yang tidak berzina. Siapa yang mengerjakan itu dia akan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian apa kata Allah setelahnya? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa tadi dengan apa? Dengan amal saleh, dengan pahala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah sebesar apapun dosamu, hatta kesyirikan, bertobatlah. Karena Allah akan menggantikan dosa dengan kebaikan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada beberapa permasalahan yang dihinggapi oleh orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahannya adalah saat saya bertobat, apa pertama kali yang harus saya lakukan? Saat saya bertobat, apa pertama kali yang harus saya lakukan? Maka jawabannya hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lah. Thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia bangun, bersuci, berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka melainkan hamba tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali dia lakukan. Kalau bertobat, ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, beristighfar, niscaya Allah mengampuni dosanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan di dalam wudu pun juga pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berwudu, bahwasanya setiap tetesan dari air wudu yang tertetes dari anggota wudunya akan menghapuskan dosanya. Itu hal yang pertama kali harus dia lakukan saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terjawab ya. Ustaz, apa yang saya salahkan? Saya bingung mau ngapain, mau dahulu, yang didahulukan apa? Maka hendaklah dia mengambil air wudu, kemudian salat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yang sering dihadapi oleh orang ingin bertobat. Kalau saya bertobat Ustadz, itu kawan-kawan saya mengancam saya. Maka akhirnya saya tidak mau bertobat. Kawan-kawan saya mengancam saya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut tidak akan bermanfaat celaannya terhadapmu jika engkau ikhlas kepada Allah dalam taubatmu. Dia mencela, dia menjauhi. Pernah seorang figur publik, artis iklan. Kemudian dia bersama suaminya lalu curhat. Ustaz, saya dulu artis iklan. Aurat saya terumbar di mana-mana, di papan-papan iklan itu. Lalu saya bertobat kepada Allah. Dan biasanya orang yang bertobat langsung dia melepaskan seluruh atributnya. Langsung bercadar, langsung jilbab lebar, langsung jubah besar. Teman-teman saya satu-satu meninggalkan saya. Apa yang harus saya kemudian saya merasa kesepian, Ustaz. Bagaimana yang harus saya lakukan? Akhirnya saya kembali lagi. Saya dituduh macam-macam oleh teman-teman saya. Teroris, salah ustadz, pengajian sesat, dan seterusnya. Akhirnya mau tidak mau saya kembali lagi, Ustaz. Nah ini yang tadi. Mereka mengancam saya. Akhirnya saya tidak bisa, harus kembali lagi. Apa yang bisa menyebabkan beliau kembali lagi untuk taubat yang kedua kalinya dan diberi kesempatan oleh Allah untuk yang kedua kalinya? Yaitu saat sudah mulai kembali lagi ke dunianya, ke kelabing malam, minum khamar, perempuan. Apa yang terjadi? Suatu saat Allah menakdirkan teman dekat saya mati di pangkuan saya. Saya menangis kejer-kejer. Bukan menangis atas meninggalnya ini, tetapi menangis alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada saya. Maka jangan pedulikan dengan temanmu, tetapi pedulikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridhallah bi sakhatin nas, sakhatallahu alaihi wa askhata anhun nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah, siapa yang mencari malil tamasa ridhallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia enggak senang, maka Allah akan ridho kepadanya dan menjadikan manusia yang murka tadi ridha kepadanya pada suatu saat. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu anhun nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka padanya dan menjadikan orang-orang yang senang kepadanya tadi pada suatu saat akan murka kepadanya. Jangan pedulikan manusia. Mereka celaannya tidak akan menambahkan keberuntungan keburukan untuk kita, pujiannya tidak akan menambahkan keberuntungan untuk kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya karena waktu. Kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan jika ingin ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu beberapa fatwa yang disampaikan dari seperti saya pernah melakukan dosa, lalu saya bertobat, lalu kemudian saya mengulang lagi, apakah batal taubat saya yang pertama? Kemudian bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Sama seperti yang kita katakan tadi. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat lagi. Kalau dia melakukan lagi, apa yang harus dia lakukan? Bertobat lagi. Terus seperti itu. Nah, ada yang ingin bertanya? Rata-rata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan fatwa-fatwa sudah saya ungkap tadi di sini. Di antaranya
Apakah sah taubat dari dosa sedangkan dia melakukan dosa lain? Maka yang wajib dia lakukan adalah bertobat dari seluruh dosa. Kemudian bagaimana cara mengganti sholat-sholat yang sudah dia tinggalkan, zakat-zakat yang dia tidak bayar. Maka untuk sholat tidak ada qadha'nya yang sudah kita bahas tadi. Untuk zakat apa yang harus dia lakukan? Dia harus bayar. Selama dia tidak membayarnya, dia harus bayar. Kemudian hak pada manusia, bagaimana cara bertobatnya sudah kita bahas tadi. Bagaimana bertobat dari seorang pembunuh dengan sengaja. Dan dia tidak tahu bagaimana cara bertobat dari seorang pembunuh dengan sengaja. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, orang yang membunuh dengan sengaja dia menanggung 3 tanggungan. Hak Allah, hak yang terbunuh, dan hak ahli waris. Maka hak Allah diselesaikan dengan taubat. Hak ahli waris dia menyerahkan dirinya kepada ahli waris tersebut dan mengaku bahwasanya dia pembunuhnya. Sedangkan hak orang yang dia bunuh bagaimana? Maka tidak mungkin diselesaikan di dunia. Dan dia akan diselesaikan di mana? Di akhirat. Sampai nanti orang yang membunuh, orang yang terbunuh membawa kepalanya di akhirat. Kemudian dia di hadapan Allah berhadapan dengan si pembunuhnya. Lalu yang terbunuh berkata kepada Allah, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Tuhanku, tanya orang ini, mengapa dia membunuhku dalam keadaan dia memegang kepalanya sendiri. Subhanallah. Lalu bagaimana taubatnya orang yang pernah mencuri? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika barang yang dia curi tidak bisa dia kembalikan karena mungkin sudah habis, karena mungkin sudah terpakai, maka dia harus ganti dengan seharga saat dia mencuri. Ya, seharga saat dia mencuri. Kemudian taubatnya orang yang mencuri, bagaimana minta halalnya kepada orang yang dicuri barangnya. Karena kalau minta halal, Pak Haji, saya pas SMA ngambil coklat dari Pak Haji. Lalu apa kata Pak Haji? Tulis, hadangi kam, aku manggilkan ke polisi dulu. Akan menyulitkan diri sendiri. Lalu bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya macam-macam. Yang penting hak dari Pak Haji dikembalikan. Baik itu diketahui oleh Pak Haji atau tidak diketahui oleh Pak Haji. Hak dari Pak Haji yang sudah diambil dikembalikan. Dikembalikan kepada tokonya. Dikembalikan kepada orang, misalkan orang pokoknya kasih ke Pak Haji. Siapa yang kasih? Pokoknya diam aja kasih ke Pak Haji. Yang kita curi kita nggak tahu orangnya. Nah ini urusan di akhirat. Hayu pian. Urusan di akhirat. Ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Saya pernah mencuri di kantong bapak saya. Dan saya tidak pernah menghitung berapa yang pernah saya curi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah yang jelas diperkirakan berapa yang pernah dicuri. Ini kan anak-anak kecil nih biasa nih. Kada diberi jajan diambilnya. Ya, dia tidak hitung berapa. Maka dia perkirakan berapa, kemudian dia kembalikan kepada bapaknya. Yang penting konsepnya adalah dikembalikan barangnya kepada yang dicuri.
Banyak. Cukup kiranya. Nah, ada lagi? Tidak ada yang bertanya? Jika tidak ada, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.